Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat mulia ini di hari mulia bersama orang-orang yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dari beliaulah kita semua dapat mengetahui ajaran-ajaran Islam. Marilah kita terus berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berarti makin taat kepadanya dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebentar lagi kita memasuki bulan Muharram, tahun baru Islam. Muharram artinya bulan yang diharamkan. Dalam sejarah Islam maksudnya adalah larangan untuk berperang atau larangan untuk melampiaskan amarah. Karena itu satu hal penting yang ingin saya sampaikan untuk diri pribadi dan jamaah sekalian. Mari kita memasuki tahun baru Islam ini dengan belajar menahan amarah, saling memaafkan dan berdamai. Mengapa menahan amarah itu penting? Karena nafsu amarah yang tidak terkendali dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Antara lain hilangnya akal sehat karena marah, hilangnya kewibawaan, mudah dikuasai setan, hilangnya keharmonisan rumah tangga, hilangnya keterbukaan dan keramahan, menyebabkan orang lain sakit hati, membuka pintu permusuhan dan perpecahan dan lain sebagainya. Menahan amarah sebenarnya mudah karena Nabi Muhammad SAW telah memberikan resepnya. Tentu saja resep yang diberikan Nabi ini tidak mungkin salah dan pasti ampuh. Sebagai muslim, kita mesti mempercayainya dan menjalankannya. Mari kita simak hadis tentang resep untuk menahan amarah. Dari Sulaiman bin Suraj, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tengah aku duduk bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, terjadilah dua orang pria saling mencaci maki. Salah seorang dari mereka mukanya merah padam dan urat lehernya kelihatan tegang. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tahu pasti suatu kalimat yang mampu memadamkan perasaannya apabila diucapkan, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk." Lalu para sahabat menyampaikannya, "Hai orang yang tengah marah, Rasulullah SAW menyeru kalian mengucapkan ta'awud." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Resep yang diberikan Nabi Muhammad SAW menahan amarah adalah dengan membaca ta'awud.
sangat mudah sekali. Mari kita terapkan dalam kehidupan berumah tangga, berorganisasi, dan bermasyarakat. Hadiah bagi yang mampu menahan amarah. Barang siapa pandai mengekang amarahnya itu, maka di hari kiamat ia akan diseru di hadapan makhluk, dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipersilahkan memilih bidadari cantik semaunya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada suatu hari Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Di tengah perbincangan dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah SAW tertawa ringan sampai terlihat gigi depannya. Umar radhiyallahu anhu yang berada di situ bertanya, "Apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku diberitahu malaikat bahwa pada hari kiamat nanti ada dua orang yang duduk bersimpuh sambil menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang mengadu kepada Allah sambil berkata, 'Ya Rabb, ambilkan kebaikan dari orang ini untukku, karena dulu ia pernah zalim kepadaku.' Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Bagaimana mungkin aku mengambil kebaikan saudaramu ini, karena tidak ada kebaikan di dalamnya sedikit pun.' Orang itu berkata, 'Ya Rabb, kalau begitu biarlah dosa-dosaku dipikul olehnya.' Sampai di sini mata Rasulullah SAW berkaca-kaca dan tidak mampu menahan air matanya, dan beliau menangis. Lalu beliau Rasulullah SAW bersabda, 'Hari itu adalah hari yang begitu mencekam, di mana setiap manusia ingin agar ada orang lain yang memikul dosa-dosanya.' Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya. Lalu Allah berkata kepada orang yang mengadu tadi, 'Sekarang angkat kepalamu.' Orang itu mengangkat kepalanya, lalu ia berkata, 'Ya Rob, aku melihat di depanku ada istana-istana yang terbuat dari emas, dengan puri dan singgasananya yang terbuat dari emas dan perak bertahtakan intan berlian. Istana-istana itu untuk nabi yang mana, ya Rob? Untuk orang siddiq yang mana, ya Rob? Untuk syuhada yang mana, ya Rob?' Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Istana itu diberikan kepada orang yang mampu membayar harganya.' Orang itu berkata, 'Siapakah yang mampu membayar harganya, ya Rob?' Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Engkau pun mampu membayar harganya.' Orang itu terheran-heran sambil berkata, 'Dengan cara apa aku membayarnya, ya Rob?' Allah berfirman, 'Caranya engkau maafkan saudaramu yang duduk di sebelahmu, yang kau adukan kezalimannya kepadaku.' Orang itu berkata, 'Ya Rob, kini aku memaafkannya.' Allah berfirman, 'Kalau begitu gandeng tangan saudaramu itu dan ajak ia masuk surga bersamamu.' Setelah menceritakan kisah itu, Rasulullah SAW berkata, 'Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kalian saling memaafkan dan berdamai. Sesungguhnya Allah mendamaikan persoalan yang terjadi di dalam kaum muslimin.' Kisah ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Jadi amalan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meminta maaf, memberi maaf, dan saling memaafkan. Bagi yang bersalah harus berani meminta maaf. Bagi yang disakiti, maafkan yang tulus walau tanpa diminta. Lapangkan hati kita untuk saling bermaaf-maafan, maka Allah akan lapangkan tempat kita di surganya. Insyaallah, Allahumma amin. Semoga kita bisa menahan amarah, saling memaafkan, dan berdamai. Sebentar lagi kita memasuki bulan Muharram, artinya umur kita telah bertambah 1 tahun, sekaligus berkurangnya jatah hidup kita di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala kekurangan, khilafan, dan dosa-dosa yang dilakukan di tahun-tahun lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga amal-amal kita di tahun lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.